ini kita akan belajar tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dengan subtema 3 pertumbuhan hewan. Nah, siapa yang pernah melihat ayam bertelur? Ayam dan hewan juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Hewan juga melewati daur hidup loh. Nah, yuk mari kita pelajari apa itu pertumbuhan dan perkembangan hewan dan bagaimana daur hidup hewan. Tujuan kita mempelajari ini agar anak-anak mengetahui perkembangan dan pertumbuhan hewan dan juga daur hidup hewan yang ada di sekitar kita. Anak-anak pada pembelajaran sebelumnya sudah belajar tentang unsur-unsur dalam gambar dekoratif. Contohnya garis, bentuk, dan juga warna. Nah, salah satu gambar dekoratif bisa berbentuk kupu-kupu. Dari gambar dekoratif, kamu bisa mengidentifikasi unsur-unsur dalam gambar. Misalnya, di gambar kupu-kupu, unsur-unsur apa saja yang ada? Misalnya garis. Nah, garis yang digunakan dalam gambar dekoratif kupu-kupu adalah garis gelombang dan juga ada garis lengkung dan warnanya. Nah, anak-anak bisa membuat warna yang kamu sukai. Nah, kita sudah membuat karya dekoratif gambar kupu-kupu. Nah, sekarang mari kita cari tahu tentang kupu-kupu. Nah, yang pertama, kupu-kupu memiliki ciri-ciri yaitu memiliki sayap yang menarik dan memiliki antena. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur dan bernapas menggunakan trakea. Nah, bagaimana dengan daur hidup kupu-kupu? Nah, sebelum kita belajar tentang daur hidup kupu-kupu, mari kita lihat video berikut ini.
Dari telur menjadi ulat bulu, dari kepompong menjadi hewan baru. Lalu tumbuh sayap yang lucu-lucu, itulah dia namanya kupu-kupu. Mudah kan lagunya? Jangan lupa hafal di rumah ya. Sekarang kita akan menceritakan daur hidup hewan menggunakan kosakata yang tepat. Nah, yang harus kita perhatikan adalah yang pertama, amati daur hidup hewan. Yang kedua, pahami setiap tahapan yang dilalui. Yang ketiga, ceritakan tahapan-tahapan tersebut secara urut. Dan yang terakhir, gunakan kosakata yang sesuai. Nah, sekarang ayo menjelaskan daur hidup kupu-kupu berikut ini. Daur hidup kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur. Telur kupu-kupu biasanya berada di permukaan daun. Telur menetas menjadi ulat dan akan tumbuh serta berubah menjadi kepompong. Setelah beberapa lama, kupu-kupu akan keluar dari kepompong. Selanjutnya, kupu-kupu betina dewasa akan bertelur lagi. Hal tersebut berlangsung secara terus-menerus. Sekarang kita akan ke daur hidup katak. Katak berkembang biak dengan bertelur. Daur hidup katak dimulai dari telur. Telur katak biasanya berada di air. Telur menetas menjadi kecebong atau berudu. Pada kecebong akan tumbuh sepasang kaki belakang, lalu akan tumbuh kaki depan. Katak berekor lalu tumbuh menjadi katak muda. Akhirnya ekor katak menghilang. Katak muda menjadi katak dewasa yang tidak berekor. Kalian sudah belajar tentang pertumbuhan dan daur hidup kupu-kupu dan katak. Nah, anak-anak, siapa yang berani memegang katak? Ada orang yang berani menyentuh kedua hewan tersebut. Ada juga yang tidak berani, seperti pada gambar berikut ini. Nah, dalam gambar tersebut ada dua orang ya. Nah, kita sebut aja namanya Jenny dan Budi. Dalam gambar bisa kita melihat Jenny ketakutan saat melihat katak dan Budi mendekatkan katak itu kepada Jenny yang sedang ketakutan. Nah, anak-anak, seharusnya apa yang dilakukan Budi kepada Jenny sedang ketakutan? Nah, kita coba buat kalimat saran untuk Budi. Tapi anak-anak, yang harus kita perhatikan saat memberi saran yang baik untuk temanmu adalah yang pertama, ucapkan dengan bahasa yang santun. Yang kedua, beri solusi yang paling mudah untuk dilakukan. Dan yang ketiga adalah tidak memaksakan saran untuk diterima. Nah, sekarang ayo kita berikan saran kepada Budi agar dapat saling menghargai akan perbedaan keberanian. Kalimat sarannya adalah, Budi, seharusnya kamu membawa katak itu pergi menjauh dari Jenny yang sedang ketakutan. Jadi, anak-anak harus memiliki sikap saling menghargai, tidak mengejek teman yang takut hewan dan tidak menakuti temannya. Nah, itu adalah salah satu
Contoh sikap saling menghargai. Ingat ya, semua orang memiliki keberanian yang berbeda-beda. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Bye.